Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, meskipun kita nggak bertatap muka langsung, tapi insya Allah Ibu akan tetap menyampaikan materi untuk pertemuan hari ini. Ibu akan membahas masih tentang turunan ya. Masih ingat nggak semuanya tentang turunan? Ibu harap semuanya masih ingat ya tentang turunan. Oke, karena materi hari ini aplikasi turunan fungsi aljabar itu tentu berkaitan dengan yang namanya turunan. Oke, jadi dari aplikasi turunan nanti akan ada 3 materi yang akan kita bahas. Yang pertama ada persamaan garis singgung kurva, yang kedua ada fungsi naik dan fungsi turun, serta yang ketiga ada stasioner. Di mana stasioner ini memiliki 3 jenis nanti. Yang pertama ada titik maksimum, titik minimum, dan juga titik belok. Fokus kita untuk pertemuan hari ini hanya untuk membahas persamaan garis singgung kurva. Nah, jadi kalian sebenarnya pernah belajar mencari persamaan garis singgung, khususnya pada SMP ya. Cuma di sini yang membedakan adalah kita akan kaitkan garis singgung ini dengan turunan. Oke, kita ke garis singgung dulu deh. Untuk garis singgung, di mana kita punya satu buah kurva. Kurva ini akan disinggung oleh satu buah garis. Nah, persinggungannya itu di satu buah titik. Ya, titiknya nanti kita sebut ada X1 dan Y1. Kemudian dia punya kemiringan garis atau yang disebut dengan gradien. Jadi apabila kita ingin mencari persamaan garis singgung, tentunya yang terpenting adalah harus diketahui titik singgungnya, yaitu X1, Y1, dan harus juga diketahui gradiennya, yaitu adalah M. Nah, rumusnya masih sama dengan yang waktu kalian pernah pelajari di SMP, yaitu adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dikalikan dengan X dikurang X1, di mana X1 dan Y1-nya tadi adalah titik singgung, M-nya itu adalah gradien. Nah, kemudian apa hubungannya persamaan garis singgung kurva dengan turunan? Nah, hubungannya itu ada pada gradien, di mana gradien itu atau si M-nya, M atau gradiennya ini adalah turunan pertama dari kurva. Jadi pada saat kalian menurunkan kurvanya, berarti didapatlah gradiennya. Gitu. Jadi ingat ya, gradien itu atau M itu adalah turunan pertama dari kurva. Tapi setelah diturunkan, X-nya kita ganti sesuai dengan yang diketahui. Fokus kita untuk pertemuan berikutnya langsung saja kita ke contoh yang pertama. Ya, contoh yang pertama ini adalah tentukanlah gradien garis singgung kurva fx sama dengan x kuadrat ditambah 3x ditambah 4 dengan apsis 2. Oke, pertanyaannya adalah tentukan gradien. Apa sih itu gradien? Nah, tadi gradien itu adalah kemiringan dari garis, atau di sini disebutnya adalah M. Atau tadi yang sudah Ibu sampaikan, kalau kita ingin mencari gradien atau kalau kita ingin mencari M, kita cukup turunkan saja kurvanya. Oke, kita turunkan kurvanya. Kurva fx sama dengan x kuadrat ditambah 3x ditambah 4. Pada saat kita turunkan atau f aksen x, turunannya adalah 2x ditambah 3 ya. Ingat, x kuadrat diturunkan jadi 2x, kemudian 3x diturunkan jadi 3, dan 4 turunannya adalah 0. Nah, sehingga turunan pertamanya adalah 2x ditambah 3. Apakah 2x ditambah 3-nya itu adalah gradien? Tentu saja bukan. Karena tadi kalau kita ingin mencari gradien, setelah diturunkan fungsinya atau kurvanya, diganti x-nya dengan yang diketahui. Oke, x-nya berapa diketahuinya? X-nya itu adalah 2. Pada soal keterangannya adalah apsis. Apsis sama dengan 2. Nah, apsis itu nama lainnya adalah x. Jadi setelah kita dapat turunan pertamanya 2x ditambah 3, maka gantilah semua variabel x dengan 2. Atau M sama dengan f aksen 2 sama dengan 2 dikali 2 ditambah 3. Atau hasilnya adalah 4 ditambah 3 sama dengan 7. Maka didapatlah gradiennya sama dengan 7. Berikutnya langsung saja kita ke contoh yang pertama. Ya,
Iya, baik. Langsung saja kita ke contoh soal yang kedua ya. Nah, contoh soal yang kedua ini diminta tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat ditambah X ditambah 3 di titik 1,5. Oke, pertanyaannya masih sama, meminta persamaan garis singgung kurva. Ya, yang terpenting untuk mencari persamaan garis singgung kurva itu adalah titik singgung dan gradien. Nah, titik singgungnya sudah diketahui nih, titik singgungnya yaitu adalah 1,5. Oke, berarti tugas kita hanya ingin mencari gradien sekarang ya. Bagaimana sih cara mencari gradien tadi? Yaitu adalah dengan cara menurunkan kurvanya ya, atau menurunkan persamaan fungsinya. Nah, kita punya persamaan fungsi Y sama dengan X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat ditambah X ditambah 3. Pada saat kita turunkan, berarti X pangkat 3 turunannya 3X kuadrat. Kemudian 2X pangkat 2 turunannya adalah 4X. Kemudian X turunannya adalah 1. Dan 3 turunannya adalah 0. Sehingga turunan keseluruhan atau turunan pertamanya adalah 3X kuadrat ditambah 4X ditambah 1. Nah, setelah itu, kita akan mencari gradien dengan cara mengganti semua variabel X-nya dengan yang diketahui. Ya, di sini variabel X yang diketahuinya adalah 1. Maka setelah kita punya Y aksen atau F aksen X sama dengan 3X kuadrat ditambah 4X ditambah 1, kita ganti variabelnya dengan 1. Jadi 3 dikali 1 kuadrat ditambah 4 dikali 1 ditambah 1 hasilnya adalah 8. Oke, lengkap sudah, berarti gradien sudah diketahui yaitu 8, titik singgungnya sudah ada yaitu 1,5. Tinggal kita substitusi ke rumus persamaan garis singgung. Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X min X1. Berarti Y1-nya diganti 5, X1-nya diganti 1, M-nya diganti 8. Oke, masukkan ke rumus. Y dikurang 5 sama dengan 8 dikali X dikurang 1. Y dikurang 5 sama dengan 8-nya kali ke dalam, 8X dikurang 8. Kemudian dapatlah hasil Y sama dengan 8X dikurang 8, min 5-nya pindah ke kanan jadi plus 5. Sehingga dapatlah Y sama dengan 8X dikurang 3. Maka persamaan garis singgung kurva yang didapat adalah Y sama dengan 8X dikurang 3. Iya, baik. Langsung saja kita ke contoh soal yang kedua. Baik, kita lanjut lagi ke contoh soal yang ketiga. Tentukan persamaan garis singgung kurva fx sama dengan 4x kuadrat ditambah 3x dikurang 1 dengan absis yaitu adalah min 2. Ingat, pertanyaannya adalah persamaan garis singgung. Syarat dari persamaan garis singgung adalah minimal kita harus punya gradien dan juga harus mempunyai titik singgung. Nah, kita lihat pada soal yang diketahui titik singgungnya ada nggak sih? Ya, titik singgungnya nggak ada. Yang diketahui hanya absis. Absis itu tadi adalah X. Berarti hanya diketahui X-nya saja, yaitu min 2. Berarti kita harus cari nilai Y-nya. Nah, bagaimana cara mencari nilai Y-nya? Berarti kita harus melengkapi titik singgungnya, si X1 dan Y1. Diketahui absisnya min 2, maka absis itu tadi adalah X. Berarti X-nya adalah min 2. Kita akan cari nilai Y-nya. Berarti cara mencari Y adalah semua variabel X pada kurva kita ganti semuanya dengan min 2. Di sini kurvanya fx sama dengan 4x kuadrat ditambah 3x dikurang 1. Berarti jadinya 4 dikali min 2 dikuadratkan ditambah 3 dikali min 2 dikurang 1. Berarti 4 dikali min 2 dikuadratkan 4. Kemudian 3 kali min 2 itu min 6, dikurang 1. Dapatlah 16 dikurang 6 dikurang 1. Hasilnya adalah 9. Berarti kita dapat Y-nya sama dengan 9 ya. Oke, setelah kita dapat Y-nya 9, berarti bisa kita simpulkan titik singgungnya adalah min 2,9. Titik singgung lengkap, berarti tinggal cari gradien. Oke, tadi gradien itu adalah M atau adalah turunan pertama. Kita turunkan fungsinya yaitu 4x kuadrat ditambah 8x dikurang 1. Turunan dari 4x kuadrat adalah 8x, turunan dari 3x adalah 3, turunan min 1 adalah 0. Tidak perlu ditulis 0-nya ya. Berarti turunan pertamanya adalah 8x ditambah 3. Nah, gradien itu bentuknya harus angka. Berarti setelah kita dapat 8x ditambah 3, semua variabel x-nya diganti dengan x yang diketahui. Pada soal X yang diketahui adalah min 2. Berarti digantilah 8 dikali min 2
ditambah 3. Berarti min 16 ditambah 3. Hasilnya adalah min 13. Lengkap sudah, titik singgung ada, gradien ada, berarti tinggal kita substitusi ke persamaan garis singgung. Rumusnya Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Berarti Y dikurang 9 sama dengan min 13 dikali X dikurang min 2. Sehingga menjadi Y dikurang 9 sama dengan min 13 dikali X, min dikali min jadi plus ya, jadi plus 2. Kemudian Y dikurang 9 sama dengan min 13-nya kita kali ke dalam, min 13 kali X, min 13X, min 13 dikali 2, min 26. Kemudian min 9-nya pindahkan ke kanan, jadi Y sama dengan min 13X, min 26 ditambah 9. Sehingga dapatlah hasilnya Y sama dengan min 13X dikurang 17. Oke, itulah persamaan garis singgungnya dari contoh yang ketiga. Jelas ya? Baik. Ya, baik. Langsung saja kita ke contoh soal yang keempat. Contoh soal yang keempat ini adalah tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan 3X kuadrat dikurang 5X ditambah 4. Jika garis singgungnya sejajar dengan garis 14X dikurang 2Y ditambah 3 sama dengan 0. Oke, yang harus kalian ketahui dan perlu diingat, jika ingin mencari persamaan garis singgung, harus diketahui titik singgung dan gradien. Nah, tapi pada soal, tidak ada keterangan titik singgung ataupun gradien, hanya ada keterangan sejajar. Oke, apa sih yang dimaksud dengan sejajar? Jadi kalau Ibu ilustrasikan di sini, kita punya gambar nih, kita punya kurva, kemudian kurvanya disinggung oleh satu buah garis. Nah, ini yang akan kita cari, si persamaan garis singgung atau si PGS-nya. Kemudian, setelah itu ada garis lain nih. Garis lain yaitu 14X dikurang 2Y ditambah 3 sama dengan 0, itu sejajar. Bisa kita simpulkan, pada saat dia sejajar, itu otomatis kemiringan garisnya adalah sama. Kemiringan garis itu apa tadi? Gradien. Ya, berarti kita harus cari tahu dulu gradiennya berapa. Oke, kita cari rumus gradiennya apabila persamaan garisnya diketahui. Nah, di sini ada persamaan garis AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Kemudian cara mencari gradiennya rumusnya adalah min A dibagi B. A pada soal di situ adalah 14, berarti min 14, B-nya adalah min 2, berarti min 14 dibagi min 2. Hasilnya adalah 7, berarti gradiennya adalah 7 ya. Oke, kalau gradien yang bawah, yang si 14X min 2Y ditambah 3 itu adalah 7, otomatis gradien yang atasnya juga adalah 7. Karena keterangannya adalah apabila garisnya sejajar, otomatis gradien pertama sama dengan gradien kedua, atau M1 sama dengan M2. Sehingga kalau M1-nya 7, berarti M2-nya juga 7. Berarti masalah kita selesai, kita sudah dapat gradien. Nah, setelah kita dapat gradien, kita cari titik singgungnya. Kita punya nggak titik singgungnya? Oke, karena kita nggak punya, kita carilah dia. Oke, di sini bisa kita buat gradien ada hubungannya dengan turunan pertama kurva. Berarti kita turunkan. Y sama dengan 3X kuadrat dikurang 5X ditambah 4. Turunannya adalah 6X dikurang 5. Berarti ini gradiennya ya. Gradiennya adalah 6X dikurang 5. Kita punya gradien adalah 7. Berarti bisa kita samakan. Si 6X dikurang 5 kita samakan dengan 7. Karena mereka berdua ini sama-sama gradien. Oke, sehingga di sini bisa kita cari nilai X-nya. Berarti dapatlah 6X dikurang 5 sama dengan 7. Kemudian 7-nya, min 5-nya pindah ruas ke kanan. Jadi 6X sama dengan 7 ditambah 5. Dapatlah 6X sama dengan 12, dan X-nya adalah 12 dibagi 6, yaitu adalah 2. Dapat X-nya. Setelah dapat X, bisa kita cari Y-nya. Bagaimana cara mencari Y-nya? Ya, tinggal kita substitusi X-nya sama dengan 2 ke dalam persamaan kurva. Oke, persamaan kurvanya Y sama dengan 3X kuadrat dikurang 5X ditambah 4. Ganti X-nya dengan 2. Jadinya 3 dikali 2 kuadrat dikurang 5 dikali 2 ditambah 4. Dapatlah 3 kali 4 dikurang 10 ditambah 4. Jadinya 12 dikurang 10 ditambah 4, sehingga hasil Y-nya sama dengan 6.
Oke, X-nya 2, Y-nya 6. Maka lengkap sudah, gradiennya adalah 7, titik singgungnya adalah 2,6. Kalau sudah lengkap gradien dan titik singgungnya, baru substitusi ke rumusnya. Y min Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Berarti Y dikurang 6 sama dengan 7 dikali X dikurang 2. Berarti Y dikurang 6, 7-nya kali ke dalam, jadi 7X dikurang 14. Kemudian min 6-nya pindah ruas, jadinya plus ya. Jadi Y sama dengan 7X dikurang 14 ditambah 6. Atau jadinya Y sama dengan 7X dikurang 8. Nah, kalau soalnya pilihan ganda harus kita sesuaikan dengan option. Kalau Y sama dengan 7X dikurang 8 nggak ada, berarti bisa kita pindahkan ruasnya. Si min 7 atau si 7X-nya pindah ke kiri jadi min 7X ya. Jadi Y dikurang 7X dikurang 8. Kalau belum ada juga, berarti kali dengan negatif. Jadinya 7X dikurang Y sama dengan 8. Kalau belum ada juga jawabannya, 8-nya kita pindah ruas ke sebelah kiri. Jadinya 7X dikurang Y dikurang 8 sama dengan 0. Nah, itulah persamaan garis singgung dari contoh yang keempat. Ya. Ya, berikutnya langsung saja kita ke contoh yang terakhir, yaitu adalah contoh 5. Nah, contoh 5 ini mirip dengan contoh yang keempat, di mana di sini diminta tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan 2X kuadrat ditambah 2X ditambah 5 apabila garis singgungnya itu tegak lurus dengan garis X dikurang 2Y ditambah 7 sama dengan 0. Oke, di sini kita harus mempunyai gradien dan titik singgung ya. Ya, yang membedakan dengan soal sebelumnya kalau ini adalah tegak lurus. Oke, kita ke rumus gradien dulu deh. Rumus gradien itu adalah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Berarti gradiennya adalah min A dibagi B, A-nya adalah 1, cuma rumusnya kan ada min, berarti min 1 dibagi B, B-nya adalah min 2, sehingga min 1 per min 2 adalah 1 per 2. Jadi didapatlah gradiennya adalah 1 per 2. Oke, kita amati dulu grafiknya. Jadi di sini kalau kita punya persamaan kurva, setelah digambarkan kurvanya berupa parabola, kemudian disinggung oleh satu buah garis, ada lagi garis yang tegak lurus. Kita ingin mencari persamaan garis singgung, tapi garis singgung kita ini tegak lurus nih dengan satu buah garis, yaitu X dikurang 2Y ditambah 7 sama dengan 0. Setelah dihitung tadi, ternyata gradiennya adalah setengah. Kalau yang tegak ini adalah gradiennya setengah, otomatis persamaan garis singgung yang akan kita cari, kemiringannya adalah bukan setengah. Karena mereka tegak lurus, otomatis miringnya tidak sama, kecuali sejajar. Tadi kalau sejajar, kemiringannya jelas sama. Kalau yang garis tegak lurus, bagaimana kemiringannya? Nah, kita lihat di sini. Garis yang tegak lurus, kemiringannya adalah garis yang pertama dikali garis yang kedua, atau gradien yang pertama dikali gradien yang kedua, itu adalah min 1. Jadi, kalau kita punya M1, M1-nya udah dapat nih setengah, kita kali dengan M2, itu pasti hasilnya adalah min 1. Sehingga didapat M2 sama dengan min 1 dikali 2 per 1, yaitu gradiennya atau M2-nya jadinya adalah min 2. Jadi persamaan garis singgung kita gradiennya bukan setengah nih, tapi min 2. Jadi berkebalikan. Kalau misalnya sejajar, kalau gradiennya awalnya setengah, berarti garis yang satunya lagi juga setengah, karena sejajar sama. Kalau tegak lurus, kalau gradiennya awalnya setengah, berarti yang setelahnya bukan setengah, tapi min 2, saling berkebalikan. Oke, gradien sudah didapat, berarti tinggal kita cari titik singgung. Nah, cara mencari titik singgungnya itu ada hubungannya dengan turunan. Nah, kita turunkan dulu kurvanya. Kurvanya adalah Y sama dengan 2X kuadrat ditambah 2X ditambah 5. Pada saat diturunkan atau Y aksennya adalah 4X ditambah 2. Atau jadinya M sama dengan Y aksen sama dengan 4X ditambah 2. Oke, itu adalah turunan pertama. Turunan pertama itu tadi sama aja dengan gradien. Gradien yang kita punya atau yang akan kita pakai adalah yang min 2. Berarti bisa kita samakan 4X ditambah 2 sama dengan min 2. Kenapa bisa disamakan? Karena mereka berdua ini sama-sama gradien. Oke, kita cari X-nya nih. Berarti 4X sama dengan 2-nya pindah ruas ke kanan jadi min 2. Sehingga didapat 4X sama dengan min 2 dikurang 2.
Atau dapatlah 4x sama dengan min 4. Dan x-nya sama dengan min 4 dibagi 4. Hasilnya adalah min 1. Oke, x sudah kita dapatkan, berarti tinggal cari y. Cara mencari y bagaimana? Kita ganti x-nya dengan min 1 ke persamaan. Persamaannya adalah y sama dengan 2x kuadrat ditambah 2x ditambah 5. Berarti x-nya diganti min 1 ya. Berarti 2 dikali min 1 kuadrat ditambah 2 dikali min 1 ditambah 5. Atau jadinya 2 dikali 1 dikurang 2 ditambah 5. Atau jadinya 2 dikurang 2 ditambah 5, dapatlah y sama dengan 5. Lengkap sudah yang diketahuinya, gradien atau m-nya adalah min 2, titik singgungnya atau x1 y1-nya adalah min 1,5. Kita substitusi ke persamaan garis singgung. Persamaan garis singgungnya rumusnya adalah y dikurang y1 sama dengan m dikali x dikurang x1. Berarti y dikurang 5 sama dengan min 2 dikali x dikurang min 1. Kemudian y dikurang 5 sama dengan min 2 x ditambah 1. Tadi min 1 dikali min jadinya plus. Kemudian dapatlah y dikurang 5 sama dengan min 2-nya kali ke dalam, min 2x dikurang 2. Kemudian min 5-nya pindah ruas ke kanan, jadi didapatlah y sama dengan min 2x ditambah 3. Nah ini pun sama, kalau nggak ada jawabannya berarti kita pindah ruas. Si min 2x-nya pindahin ke kiri, jadi y tambah 2x sama dengan 3. Kalau nggak ada jawabannya juga dibalik, posisi x-nya ada di depan. 2x ditambah y sama dengan 3. Kalau belum ada juga jawabannya, si 3-nya pindah ruas. Jadi 2x ditambah y dikurang 3 sama dengan 0. Jadi dapatlah persamaan garis singgungnya 2x ditambah y dikurang 3 sama dengan 0. Ya, jadi bisa Ibu simpulkan, kalau kita ingin mencari persamaan garis singgung kurva, yang pertama itu kalian harus menentukan gradien. Oke, kalau misalnya pada soal gradiennya sudah diketahui, ya berarti bagus, kalian tinggal ke langkah berikutnya yaitu cari apakah ada titik singgungnya atau tidak. Nah, kalau misalkan poin yang pertama, gradiennya belum diketahui, biasanya pada soal ada keterangan sejajar atau tegak lurus. Kalau ada kata sejajar dengan tegak lurus, itu berarti ada hubungannya dengan gradien. Nah, kalau sejajar itu adalah gradien pertama sama dengan gradien kedua. Tapi kalau misalkan dia tegak lurus, berarti gradien pertama dikali gradien kedua sama dengan min 1. Kalau gradiennya sudah ada, kita lanjut ke titik singgung. Bagaimana cara mencari titik singgung? Biasanya pada soal sudah diketahui x1, y1, atau nama lainnya adalah apsis atau ordinat. Jadi kalau misalkan apsisnya atau x1, y1 sudah diketahui berarti tidak ada masalah. Tapi kalau hanya diketahui x-nya atau apsisnya, berarti kalian tinggal substitusi x ke dalam persamaan atau ke dalam kurvanya. Nanti dapatlah y-nya, sehingga lengkap x diketahui, y juga diketahui. Oke, kalau misalkan belum diketahui x dan y-nya, berarti tadi hubungannya ada di kata sejajar dengan tegak lurus. Contohnya tadi sudah Ibu jelaskan di contoh keempat dan contoh kelima. Nah, itulah untuk materi hari ini. Semoga dapat kalian pahami ya. Ya, jadi bisa. Ya, alhamdulillah selesai sudah. Bagaimana cara kalian menentukan persamaan garis singgung kurva apabila diketahui titik singgung dan gradien. Nah, semoga materi yang Ibu sampaikan bermanfaat. Semoga dapat kalian pahami dengan Ya, alhamdulillah selesai sudah. Bagaimana cara kalian menentukan persamaan garis singgung kurva apabila diketahui titik singgung dan gradien. Nah, semoga materi yang Ibu sampaikan bermanfaat. Semoga dapat kalian pahami dengan baik. Apabila ada kesalahan,